Shalom, salam jumpa, salam kasih. Kini perenungan kita diambil dalam kitab 2 Tawari 34 ayat 1 hingga ayat 7. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, sertailah kami untuk memahami akan firman-Mu. Tuntunlah kami untuk melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang hendak kita buat di kala rumah yang hendak kita tempati, yang sebelumnya ditempati oleh orang lain, dan dalam keadaan berantakan, dalam keadaan kacau, kotor, dan sungguh berbau, kita pasti akan membersihkannya. Kita akan menatanya. Kita akan buat terlihat indah dan memberikan keharuman. Sehingga boleh menyenangkan hati dikala kita menempatinya. Saudaraku, gambaran ini menjadi bagian pencerminan dari seorang Raja Yehuda yang ke-16, yakni Yosia. Berkaitan dengan bangsanya, yang mana ia memiliki tanggung jawab untuk berbuat bagi bangsanya. Bangsanya yang sungguh mengecewakan hati Tuhan. Yang kacau, yang berantakan, yang menjijikan. Sehingga menjadi kekejian bagi Tuhan. Dan ini buah peran dari papanya, Amon. Seorang raja yang mengecewakan Tuhan. Hidup tidak takut akan Tuhan. Yosia tak mau berdiam. Ia memang teramat muda. Umur 8 tahun diangkat menjadi seorang raja. Dan ada peran dari seorang mama yang bernama Yedida. Bagaimana ia tampil. Dan di tahun ke-8 dia mulai mengenal Allah. Hidup dekat dengan Allah. Dan terus ia dalam bimbingan. Dan di tahun yang ke-12 dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja, dia mulai bertindak. Dan hal yang luar biasa yang ia lakukan. Perubahan 180 derajat. Dari apa yang dilakukan oleh papanya Amon. Segala bukit-bukit pengorbanan dihancurkan. Tiang-tiang berhala, patung-patung penyembahan memang diruntuhkan. Tak tersisa. Mesbah-mesbah para Baal. Pedupaan-pedupaan juga tak ada yang tersisa. Yosia hancurkan semua itu. Dan bagaimana ia membasmi para peramal-peramal, penenun-penenun, pelacur-pelacur. Dia mengikis segala kejahatan-kejahatan.
untuk senantiasa tak nampak ke permukaan dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja untuk bangsanya. Dan inilah yang menjadi harapan Tuhan. Dia lakukan luar biasa. Dia buat pembaruan-pembaruan. Dia berikan satu tindakan sehingga ada pemulihan-pemulihan. Kalau tadinya menjadi kekejian bagi Tuhan, maka yang dari ia buat menghadirkan kebanggaan buat Tuhan. Saudaraku, belajar dari ungkapan firman ini. Dengan menatap diri kita, menengok bangsa kita. Apa buah peran kita untuk kita buat? Mampukah kita memberi andil berkaitan dengan kemajuan bangsa kita, daerah kita, kota kita, keluarga kita? Seperti apa yang perlu kita buat? Hal yang pertama adalah yang perlu menjadi perenungan untuk dihadirkan satu pembaruan atau mungkin pemulihan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita selama ini yang seperti apa? Kalau hubungan yang menyenangkan Tuhan, orang tetap pegang terus itu, jaga terus, bina, tingkatkan. Jangan sampai memudar. Dikala selama ini hubungan kita dengan Tuhan biasa-biasa saja. Tanpa ada hal yang lebih yang boleh kita buat dan menyenangkan Dia. Mampukah untuk menghadirkan perubahan-perubahan? Senantiasa apa yang menjadi kekejian bagi Tuhan, itulah yang harus terkikis dari bangsa kita, dari lingkungan kita berada. Segala penyembahan-penyembahan kepada berhala, kepada pohon-pohon yang dipandang keramat, kepada dukun-dukun, sihir-sihir, harus disisihkan. Jangan ada lain di hadapan Dia. Sepenuhnya mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Dan jangan kita jadikan kepunyaan kita sebagai bagian yang utama. Tetapi lihat Tuhan di atas segalanya. Harus ada satu hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Ini adalah hal yang utama. Sepenuhnya percaya akan Yesus. Yesus yang menyelamatkan kita. Dan hidup di dalam Dia kita memiliki keselamatan. Dan bersama Dia kita tidak dikecewakan. Di dalam Yesus memiliki hidup yang berpengharapan. Dan Dia mau berkarya dengan kita dalam hidup yang kita jalani. Hal yang kedua, kita perlu lihat bagaimana hubungan antara kita dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan sesama kita. Adakah yang perlu dilakukan perubahan-perubahan? Perlu dibenahi? Kalau ada hubungan yang kurang keserasian itu tidak ada, orang perlu perbaiki. Jika ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam, ada iri hati, orang mesti kasih keluar itu. Orang harus punya hubungan yang baik, rukun dan damai.
Baku-baku baik, baku-baku bantu satu dengan yang lain. Pandanglah ini kita ciptaan Tuhan yang mana perlu dalam kehidupan kita ada hubungan yang baik. Tanpa memilih kasih. Kita perlu lakukan yang terbaik. Nah, bagaimana? Berkaitan dengan peran kita, dengan kerja kita, karya kita, profesi kita. Adakah yang perlu dilakukan? Perubahan-perubahan, pembenahan. Kalau kerjanya nak betul, mesti bikin betul. Kalau lari dari tanggung jawab, harus nampakkan pribadi yang proaktif berbuat. Emban tugas yang dimiliki, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Keteladanan Kristus senantiasa mampu tercermin dalam pelayanan, dalam kepemimpinan, dalam studi, dalam pergaulan. Terang firman harus mampu menyinari. Kalau so bagus yang orang bikin, orang jaga terus. Malah kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan, orang harus buat perubahan-perubahan itu. Sehingga nampaklah kita yang mampu menjadi berkat di tengah-tengah kerja karya, usaha, pengabdian, studi, pergaulan, pelayanan kita. Terhadap keluarga kita, terhadap orang lain. Maka itu akan menyenangkan Tuhan dan memberikan dampak untuk kemajuan bangsa kita. Hal lain yang perlu kita lihat berkaitan dengan alam ciptaan. Orang mesti peduli dengan ciptaan Tuhan lainnya. Nyana jaga, nyana pelihara, nyana atur baik-baik alam ini. Bahaya. Jika alam berbicara, bisa ada bencana dan merugikan kita. Orang perlu buat yang terbaik untuk alam ini. Perubahan-perubahan yang menuju kepada yang lebih pas. Nah, kini dalam hubungan dengan COVID-19, tidak boleh tidak ada perubahan-perubahan berkaitan dengan gaya cara hidup kita, berhubungan dengan kesehatan kita. Biasanya pakai masker, mesti pakai masker. Biasa kadang-kadang cuci tangan, orang mesti rajin cuci tangan. Orang perlu lihat hal-hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita hindari agar tidak mengalami penderitaan karena virus corona ini. Dan dikala ada keluarga saudara kita yang dalam pergumulan, harus dalam kepekaan bagaimana berbuat, mengikuti anjuran-anjuran yang disampaikan dokter, para medis. Dan ingat satu hal, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Mampukah kita miliki itu? Jaga imun tubuh, makan baik-baik yang memberikan manfaat untuk tubuh kita. Soal minum-minum yang teratur yang baik, pola istirahat, pola kerja yang oke. Saudara-saudara, keteladanan seorang Yosia senantiasa boleh kita pegang erat. Walaupun ia ada dalam lingkungan papa yang jahat, opa yang jahat. Amon, Manasya. Walaupun Manasya di tengah-tengah kejahatan dia boleh menyadari, dia boleh bertobat. Dikala ia dibawa ke Babel oleh
serdadu-serdadu, tentara kerajaan. Dan di balik pertobatan ada pemulihan yang Tuhan berikan. Nah, keteladanan yang dimiliki oleh seorang Yosia adalah hal yang luar biasa. Tidak mampu dipengaruhi oleh apa yang dibuat oleh papa dan opanya. Tidak berlaku untuk kini. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenyataan untuk Yosia berubah jauh. Dia mampu menjadi garam. Dia mampu menjadi terang yang menerangi. Terkadang kita pun diperhadapkan dengan hal-hal yang demikian. Kadangkala mungkin kita berada pada lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Apakah lewat kerja kita, pergaulan kita, tempat tinggal kita. Ingat, jangan sampai kita dipengaruhi, tapi mampulah kita untuk mempengaruhi. Kita orang harus buat itu. Buat yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tampil menyenangkan hati Tuhan. Jaga jati diri sebagai umat Tuhan, alat Tuhan, tebusan Tuhan, untuk tetap hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Apapun, tetap Yesus di atas segala-galanya. Dan kita berkarya untuk menjadi berkat bagi bangsa kita, daerah kita, kota kita, keluarga kita. Tetap semangat, tetap tampil, Tuhan dimuliakan. Maka ada berkat yang indah. Amin.